Selamat datang di SDN 77 Kota Bima. Sekolah ini tepatnya di NIU Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat. Didirikan pada tanggal 21 Juli tahun 2005. Beginilah keadaan dan suasana setelah kami melewati gerbang sekolah SDN 77. Di depan sekolah terdapat lapangan atau halaman sekolah, yang dimana lapangan dimanfaatkan mulai dari upacara bendera setiap hari Senin, kegiatan imtak, senam pagi, pelajaran penjas, dan kegiatan lainnya. Jumlah guru di sekolah ini sekitar 18 orang. Jumlah guru PNS hanya 8 orang, sedangkan non-PNS berjumlah 10 orang. Jadi selama ini kekurangan tenaga pengajar sedikit tertutupi oleh keberadaan guru honor, walaupun masih bisa dibantu oleh guru honor. Di sekolah ini menyediakan air keran yang dimanfaatkan oleh penjaga sekolah, yaitu menyapu lantai, menyiram bunga, dan menyiram halaman. Bahkan di sini saya pun melihat sendiri ada seorang siswa yang meminum air keran tersebut. Jumlah siswa dan siswi di SDN 77 ini adalah sekitar 77, mulai dari perpustakaan yang berada di sebelah kanan gerbang pintu masuk. Di dalamnya juga terdapat ruang kelas 2 yang untuk sementara waktu ditempatkan di ruang perpustakaan. Ada juga ruang guru ketika ada pertemuan baik guru-guru di sekolah maupun pengawas. Selanjutnya ruang operator. Operator ini bertugas menginput data baik data siswa maupun data guru melalui media online. Di depan ruang operator terdapat media. Yang pertama, kerja itu suci, kerja itu sehat, kerja itu rahmat, kerja itu amanah, kerja itu seni, kerja itu ibadah, kerja itu mulia, kerja itu anugerah, dan kerja itu kehormatan. Jumlah buku di perpustakaan ini adalah 130 buku, dari buku cerita, sejarah, novel, IPS, IPA, psikologi, ekonomi, matematika, dan lain-lain. Selain itu, banyak sekali media yang dipajang di atas agar membangkitkan semangat anak untuk terus membaca. Kelas 1 jumlah keseluruhannya yaitu 14 orang siswa dan siswi. Laki-laki hanya 6 orang, sedangkan perempuan hanya 8 orang. Di samping kelas 1 yaitu kelas 2, jumlah keseluruhannya yaitu 13 orang. Siswa hanya 8 orang, sedangkan siswi 4 orang. Di samping kanan ruang kelas 2 terdapat ruang kepala sekolah. Dalam ruang kepala sekolah terdapat bagan struktur organisasi sekolah, bank data siswa, analisa kohort siswa, program kerja kepala sekolah, dan data pegawai SDN 77 Kota Bima. Di sini terdapat lemari hasil prestasi-prestasi siswa dan siswi di SDN 77 bidang dari tahun ke tahun, baik itu di bidang olahraga, seni, sains, dan agama. Di samping ruang Capsek terdapat 2 WC, hanya berfungsi satu saja. Lalu pintu WC terpaksa digembok karena salah satunya rusak. Samping kanan WC yaitu kelas 3, jumlah keseluruhannya 15 orang, siswa 5 orang, sedangkan siswi 10 orang.
Di sini terdapat 4 kata ajaib, yaitu please, tolong, sorry, maaf, excuse me, permisi, thank you, terima kasih. Samping kelas 3 yaitu kelas 5, di mana di dalam kelas ini terdapat media lukisan, tata cara mengambil air wudhu, dan perkalian. Di samping kelas 5 yaitu kelas 6, terdapat banyak sekali media, yaitu media dari nama-nama hewan, tata cara berwudu, foto para pahlawan, lukisan gunung, alat gerak seperti planet kecil hingga yang terbesar, serta bola dunia. Nah, di samping kanan ruangan kelas 6 terdapat satu ruangan UKS, yang dimana digunakan oleh guru ketika menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan biasanya dimanfaatkan oleh siswa ketika ada yang sakit. Selanjutnya adalah ruangan TK. Nah, di sini bukan hanya SD aja, melainkan ada yang namanya TK Negeri 33 NIU Kota Bima. Nah, selanjutnya saya naik di atas tingkat karena ruangan kelas 4 berada di atas tingkat. Nah, di dalamnya terdapat banyak sekali media, termasuk media matematika, yaitu bangun ruang. Kelompok kami akan mewawancarai langsung guru kelas 5. Nah, beginilah keadaan siswa dan siswi kelas 5 ketika mereka berada di dalam ruangan. Benar, jarang ini kental yang baru itu divisi 11. Bagaimana cara Ibu mengatasi? Bagaimanakah cara siswa Kota Bina? Lumayan tidak begitu baik, namanya juga anak-anak ya, perlu bimbingan lagi tentunya. Kalau kita lagi ada rapat pasti mereka akan ribut, yang namanya juga anak ya. Ya, kalau kau mau ribut, mencau, ya pokoknya Kesulitan siswa dalam ajaran. ya caranya mereka harus ya mereka motivasi dengan cara seperti tepuk tangan, bahwa mereka memberikan semangat bahwa enak kemarin baru saya tinggal sebentar dengan juga batu hantam. Makanya di namanya harus standby di kelas. Oleh menguat kau domi gitu baru disuruh itu. Jadi guru tuh diperlukan kesabaran, ya, pengawasan ya tetap lagi. Pokoknya butuh kesabaran dari guru itu ya. Kalau yang non teknisnya ada 10 orang, yang APBD-nya 4 orang. Yang terpindah kemarin 2 orang sudah pensiun, jadi tidak benar, jarang ini kental yang baru itu divisi 11. Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan siswa dalam ajaran? Ya caranya mereka harus ya mereka motivasi dengan cara seperti tepuk tangan, bahwa mereka memberikan semangat, atau sebelum masuk itu harus kita baris dulu. Lalu saling dulu masuk terus menanyakan kabarnya gimana, lalu salam. Lanjutkan pertanyaan dari teman saya.
Pertanyaannya, bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan siswa dalam mengajar? Cara guru mengatasi kesulitan siswa dalam mengajar, yang pertama itu mengajak dulu siswa apa yang ingin ditanyakan. Nah, kalau kita bisa menjawab dari kesulitan siswa itu, pasti mereka akan mengetahui, oh berarti itu jawabannya. Caranya itu menanyakan dulu apa yang ingin ditanyakan. Selanjutnya pertanyaan, apakah di SDN 77 Kota Bima ini sudah menerapkan kurikulum K3 2013 dan apakah sekarang masih menerapkan kurikulum tersebut? Kurikulum di SDN 77 ini sudah dari dulu K13-nya, sekarang masih menerapkannya. Dan dengar kemarin tuh ada kurikulum baru lagi kan, 2000 kurikulum dibikin sendiri. Ini info dari Menteri Pendidikan. Sekarang berarti kurikulum 2013-nya akan ditiadakan, akan dibuat ulang lagi kurikulum baru 2022. Ya, revisi baru. Kurikulum 2022 namanya. Tapi itu belum kita terapkan di sekolah masih. Bagaimana bentuk evaluasi yang Ibu berikan untuk siswa-siswa Ibu setelah menyelesaikan suatu materi pembelajaran? Evaluasinya yaitu yang pertama tanya jawab, tadi sudah tadi. Yang kedua memberikan. Bagaimana cara Ibu untuk mengkondisikan mengkondisikan kelas saat Ibu mengajar, Ibu? Kan seperti yang Ibu bilang tadi, ada yang ribut sendiri, ada yang ngomong, ada yang berkelahi, terus bagaimana cara Ibu untuk mengkondisikan siswa? Ya, caranya yaitu dengan memanggil namanya, dengan memberikan pemahaman ke dia. Ini nganu, tapi jangan yang keras-keras, dengan cara yang lembut. Ya, malum anak to ini turun kasar ini harus ada nganu anak atau terang ke studio itu. Kalau barang dia pemakobi anyi bagi dia macam. Ya, itu namanya juga anak kecil. Kecil. Itu butuh kesabaran itu aja. Ya, terus yang kedua Ibu, bagaimana respon siswa Ibu saat Ibu mengajar? Responnya Ibu baik mereka. Kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, pasti akan baik. Kalau kita kasar, pasti mereka akan ngamuk nih. Barat masalah mengairau nih mengawahi gitu. Tapi kalau kita memberikan pengarahan yang baik, misalnya mereka santun mereka. Terus yang ketiga